Ada seorang karyawan melihat bosnya baru membeli mobil. Si karyawan sangat kagum dengan mobil barunya si bos. Dia berkata, "Wah, keren banget ya mobilnya bos. Gile, cakep banget." Si bos hanya tersenyum dan berkata, "Itu makanya, ayo lebih kerja keras lagi. Supaya bulan depan aku bisa beli mobil baru lagi. Kamu jangan malas. Kalau kamu malas, impianku nanti nggak bisa terwujud." Kadang kita terlalu asik bekerja untuk orang dan mewujudkan mimpi-mimpi orang tersebut. Sampai kita lupa bahwa kita juga punya mimpi. Maksudnya adalah, kalau kerjaan kita punya jenjang karir yang menurut akal sehat bahwa jenjang karir tersebut bisa membawa ke mimpi kita, mungkin kerjaan itu patut dan layak kita perjuangkan. Tapi, kalau pekerjaan tersebut tidak bisa membawa kamu kemana-mana dan tidak bisa membawa kamu ke tempat apa yang kamu impikan, berarti kamu mulai berpikir keraslah untuk mewujudkan mimpi Anda dengan hal yang lain. Contohnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda melihat senior Anda yang sudah 10 tahun bekerja di perusahaan itu. Hasil yang dia dapatkan dari 10 tahun itu hanyalah dia hanya memakai mobil harga 100 juta dan rumahnya pun masih ngontrak. Berarti bisa dipastikan 10 tahun pengabdian Anda ke depan, Anda akan mendapatkan hal yang sama dengan senior Anda itu. Orang bilang nggak apa-apa, yang penting kita kerja secara bahagia. Betul, betul sekali. Kenyamanan dan kebahagiaan dalam bekerja adalah hal yang paling utama. Tapi, kenyamanan dan kebahagiaan itu juga dipengaruhi oleh tercukupnya semua kebutuhan keluarga kita. Anak-anak kita, istri kita, atau orang tua kita. Belum lagi kalau kita anak pertama dan kita punya banyak adik. Bagaimana kita bisa nyaman bekerja bila tiap akhir bulan kita selalu diteror dengan cicilan yang tidak pernah berhenti? Bagaimana bisa hidup bahagia bila tiap hari ada saja tuntutan anak kita yang wajib kita penuhi sebagai seorang orang tua? Bagaimana mungkin kita bisa bahagia bila kita kerja, perginya masih gelap, pulangnya sudah gelap, tapi masa depan pun gelap? Artinya, kenyamanan dan kebahagiaan bekerja itu mencakup semua aspek kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kerjamu sekarang? Sudah berapa tahun Anda bekerja di situ? Apa yang sudah bisa Anda wujudkan? Bagaimana istrimu? Bagaimana anakmu? Sudah hidup layakkah mereka? Kalau jawabannya belum, pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan pekerjaan Anda sekarang, Anda yakin bahwa mimpi Anda akan terwujud? Kalau jawabannya ya, berarti teruskan dan jangan berhenti. Selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti harus dipikirkan lagi apa yang harus dilakukan. Ada sebuah cerita, seorang karyawan yang bekerja di kantor. Dia selalu membawa bekal untuk makan siang. Saat jam makan siang tiba, para karyawan selalu kumpul di sebuah tempat makan. Si karyawan yang membawa bekal tadi membuka bekalnya dengan muka cemberut. Dia berkata, "Ya, roti coklat lagi, roti coklat lagi." Keesokan harinya, saat makan siang, dia buka lagi bekalnya dan kembali dia cemberut dan lagi-lagi dia berkata, "Ya, roti coklat lagi, roti coklat lagi." Besoknya, dia tetap melakukan hal yang sama. Dia kembali cemberut dan dia mengatakan, "Ya, roti coklat lagi, roti coklat lagi." Salah satu temannya tentu sangat sebel mendengarnya. Saat dia cemberut dan mengatakan hal yang sama, "Ya, roti coklat lagi, roti coklat lagi." Temannya langsung menyanggah, "Diganti dong, daripada kamu mengeluh terus, kasih tahu sama yang buat, suruh dia ganti." "Siapa sih yang buat?" kata temannya tadi. Dan dia menjawab, "Saya sendiri yang buat." Ilustrasi tadi sebenarnya banyak terjadi di masyarakat kita sekarang. Kita selalu mengeluh dengan hidup kita, tapi kita tidak pernah sama sekali mau merubah hidup itu. Kita selalu mengeluhkan penghasilan kita tidak pernah cukup. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana supaya penghasilan kita bisa cukup. Kita selalu mengeluhkan tentang perilaku bos kita yang suka sewenang-wenang, kadang sampai melanggar hak asasi kita sebagai seorang manusia. Di kantor kita patuh dengan dia, walau kadang-kadang kata-kata yang keluar semua kebun binatang. Tapi di belakang dia, gantian kita yang mengumpat dia dengan semua kata-kata kebun binatang. Kita tidak suka, kita bete, kita jenuh, tapi besoknya kita kembali lagi ke habitat itu. Inti dari bekerja bukan cuma uang, tapi rasa bahagia dalam bekerja. Bila kita memiliki kenyamanan, kebahagiaan dalam bekerja, berarti cepat atau lambat kita akan sukses. Karena bahagia dulu, baru kita bisa sukses. Bukan sukses dulu, baru bahagia. Kalau tiap hari selalu stres, selalu tertekan, merasa terpaksa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak masalah sekarang kamu kerja sebagai seorang bawahan, nggak masalah sekarang kamu kerja sebagai seorang karyawan, itu bukan masalah. Tapi kamu juga harus mulai berpikir bahwa hidup ini tidak selamanya untuk hidup di bawah telunjuk orang lain. Anda harus mulai berpikir
bahwa masa depan kita tergantung pada diri kita sendiri. Dunia kerja itu kejam banget loh bro. Kesetiaan dan loyalitas tidak akan ada artinya saat karyawan yang lain muncul dan dia lebih berkompeten daripada kita. Kita pasti akan ditinggalkan. Saatnya Anda sudah mulai berpikir bahwa lebih baik menjadi raja di kerajaan kecil daripada menjadi panglima di kerajaan besar. Saatnya kamu mulai berpikir bahwa harus punya keranjang penghasilan baru. Jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Bila keranjangnya pecah, maka semua telur itu akan pecah juga. Tapi kalau kita punya dua keranjang, maka bila keranjang telur ini jatuh, maka kamu masih punya keranjang lain. Begini, jangan salah kaprah dengan video saya ini. Pasti Anda berpikir bahwa saya akan mengarahkan Anda untuk menjadi seorang pengusaha. Yo, nggak mesti jadi pengusaha. Banyak kok profesi-profesi lain yang bisa bikin kamu sukses kok. YouTuber sukses ada nggak? Ada. Gamer sukses ada nggak? Ada. Yang main Instagram sukses ada nggak? Ada. Instagram bisa menghasilkan banyak duit. Facebook bisa menghasilkan banyak duit. Jangan bicara modal dulu, itu belakangan. Bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Tapi persoalannya adalah Anda mau atau tidak mau. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke Pak, terus apa yang harus saya lakukan? Mulailah melihat dunia luar di luar kehidupan Anda. Mulailah mencari peluang-peluang usaha yang bisa Anda rintis dari nol. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Sedangkan orang gagal punya 1001 macam alasan untuk gagal. Bro, hidup ini cuma satu kali. Satu kali itu harus berarti bagi kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Apapun latar belakang Anda, apapun profesi Anda sekarang, Anda pun layak untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Terima kasih dan selamat berpikir.